Salam, selamat pagi jemaat semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenung dari bagian firman Tuhan untuk perkongsian dalam ibadah ini, mari saya ajak jemaat semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini dapat bersama lagi dengan jemaat-Mu meskipun berada di rumah masing-masing. Melalui ibadah online ini kami dapat berkongsi dari kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan, kendalikanlah seluruh hati, pikiran, segenap akal budi hamba-Mu. Biar Tuhan yang berkarya dan hamba-Mu hanyalah menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sekali lagi, puji Tuhan. Mari kita belajar bersama dalam satu bagian tema untuk bulan ini secara umum. Kebahagiaan yang sejati. Namun apa yang kita mau belajar pagi hari ini adalah subtema. Kebahagiaan menurut dunia. Apakah kebahagiaan menurut dunia ini menjadi keperluan bagi kita atau kita perlukan? Nah, saya mengajak kita membaca dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah bab yang kedua, ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-11. Saya baca dengan suara yang jelas. Ayat yang keempat berbunyi demikian. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanam-tanaman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kulam-kulam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak lelaki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku, tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat yang terakhir, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perkongsian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, tema
kebahagiaan menurut dunia. Ada ungkapan seperti berikut. Bahagia itu bermula dengan kamu sendiri. Bahagia itu bermula dari saya dan kita sendiri. Bukan dengan pasangan, bukan dengan kerja, bukan dengan uang, tetapi hanya kamu dengan Allah. Tetapi hanya saya dengan Allah dan hanya kamu dengan Allah. Justru itu, carilah Allah, maka kebahagiaan itu mencari kamu. Sejauh mana kebenaran ungkapan ini? Sejauh mana kebenaran ini memberikan solusi bagi tema yang kita bahaskan ini, kebahagiaan menurut dunia. Mari kita pertimbangkan secara jujur bahwa tidak ada di antara kita yang menolak untuk mengecapi kebahagiaan dan keberhasilan untuk memiliki harta. Adakah ini sangat mungkin? Apakah kita menolak untuk mengecapi kebahagiaan dan keberhasilan untuk memiliki harta? Dalam pembacaan sebentar tadi dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sehingga ayat yang ke-11. Pengkhotbah mengatakan, setelah aku menyelidiki semuanya itu dan memperolehi semuanya yang disebut kebahagiaan dan kenikmatan dunia. Pengkhotbah berkata bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini pengkhotbah. Mengapa pengkhotbah berkata bahwa itu semuanya adalah sia-sia? Pertama, pengkhotbah memperingatkan bahwa ketika kita telah mengecapi apapun yang disebut dengan kebahagiaan maupun kenikmatan menurut dunia, semuanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Ini pengkhotbah mengingatkan. Ini bermakna tidak kekal, tetapi hanyalah bersifat sementara, kata pengkhotbah. Yang kedua, pengkhotbah memberikan sarana yang terbaik agar tidak menyusahkan diri untuk mencapai sesuatu yang nyatanya setelah diperolehi kita mendapati semuanya itu adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Wah, jadi apakah sesuatu kebahagiaan menurut dunia itu wajar ataupun perlu di dalam kehidupan kita? Nah, mari kita belajar. Maka bagaimana kita dapat menghargai kehidupan di dunia ini jika pada akhirnya semuanya adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Tetapi solusi dari firman Tuhan mengatakan sedemikian yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah, ini satu yang menjadi
pertimbangan kita bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu itu kita perlukan. Nah, jadi apa sebenarnya? Bagaimana kita memahami dan bagaimana kita menghindari agar kenikmatan dunia ini tidak memberikan kita sesuatu kehidupan yang membawa kita kepada kekecewaan, yang membawa kita kepada kehancuran. Nah, firman Tuhan berkata demikian dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menikmati kebahagiaan itu ketika kita masih berada di dunia ini adalah firman Tuhan menjelaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, karena kita dapat melihat bagaimana pengkhotbah mengatakan bahwa segala apa yang kita miliki di dunia ini adalah sia-sia. Mengapa? Dalam Lukas 12 ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan inilah ada hubung kait dengan pengkhotbah bahwa segala yang kita miliki itu adalah sia-sia. Karena dalam Lukas 12:34 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan jangan sampai terjadi sedemikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita memiliki suatu keberhasilan dalam kehidupan kita, ketika kita masih di dunia ini, mari kita ingat firman Tuhan itu, bahwa itu tidak akan mempengaruhi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, realitinya orang yang hidup di dalam Tuhan bukanlah mencari kebahagiaan menurut dunia yang sia-sia, tetapi kita menjalani kehidupan di dunia ini menuju kepada kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, apa yang menjadi persoalan dalam tema ini? Kebahagiaan menurut dunia. Jika di dunia ini kita dapat merasakan apa yang disebut dengan keberhasilan, kenikmatan, maka itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Supaya setiap perjalanan kehidupan kita tidak berhenti karena kenikmatan dunia itu yang pada akhirnya adalah sia-sia. Jadi mari kita hayati firman Tuhan dalam pembacaan kita sebentar tadi. Karena Raja Salomo mengajak kita untuk melihat bahwa hidup di luar Allah adalah sia-sia.
Apa jua kegiatan yang kita lakukan tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Tuhan ingin menuntun kita kepada kehidupan yang lebih bahagia daripada kebahagiaan menurut dunia, yaitu kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita sudah belajar dua perkara dari bagian firman Tuhan. Pengkhotbah memperingatkan kita bahwa ketika kita telah mengecapi apapun yang disebut dengan kebahagiaan maupun kenikmatan menurut dunia, semuanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Yang kedua, pengkhotbah memberikan sarana yang terbaik agar tidak menyusahkan diri untuk mencapaikan sesuatu yang nyata setelah kita perolehi mendapati semuanya itu adalah sia-sia. Sebagai kesimpulan yang sederhana, kunci dan solusi mengecapi kebahagiaan adalah berlandaskan kepada firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini perkongsian firman Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama supaya tidak terlena dalam kenikmatan dunia ini, tetapi mari kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami belajar bersama. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami nikmati bersama itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami terang baru, memberikan jawaban bagi persoalan kami. Apakah setelah kami memiliki kebahagiaan menurut dunia, sehingga itu mempengaruhi iman percaya kami, sehingga itu membuat iman kami lemah. Tuhan, kami sudah belajar bahwa apapun yang kami lakukan, biar semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami belajar yang memberikan kami energi rohani kami untuk kami terus setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.